Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar santri-santriwati Salsabila Banguntapan? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara olahraga yang teratur, kemudian apalagi makan makanan yang sehat, kemudian atur pola tidur. Jangan tidur malam-malam, ingat itu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran 1 atau bab 1, yaitu mari belajar Quran surah At-Tin. Sudah hafal semua ya? Pasti sudah. Yang belum, dihafalkan. Tapi insya Allah sudah semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi kedua atau pelajaran kedua, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan kitabnya. Jadi kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna di bab 2. Kemudian dilanjutkan ke poin berikutnya, yaitu mengenal kitab Allah. Seperti itu. Nah, silakan disimak dengan baik-baik. Silakan dibuka buku paketnya. Oke, siapkan dulu buku paketnya. Sudah? Oke. Kita akan mulai dari poin A, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kita ulangi lagi. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Pasti semuanya sudah hafal ya. Al-Mumit artinya apa? Maha mematikan. Betul sekali. Kemudian Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Betul sekali. Kemudian Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Betul sekali. Kemudian yang keempat, Al-Ahad artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Betul sekali. Baik, silakan dibuka buku paketnya. Sudah? Oke, kita akan ke poin A. Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Nah, masihkah ada yang mau sombong? Padahal Allah itu maha mematikan. Siapa yang mau sombong? Aku pasti hidup sampai beribu-ribu tahun. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya? Oke. Nah, kita harus ingat dengan asma-nya Allah, bahwa Allah itu adalah Al-Mumit, yang maha mematikan. Di situ ada dalil Quran surah Al-Baqarah. Kita baca bersama-sama. Wahid, isnaini, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk. Idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah itu juga menghidupkan, juga mematikan. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Baik, kita perlu ingat bahwa kematian itu bisa menimpa siapa saja. Entah masih bayi, entah masih berumur 5 tahun, entah sudah berumur 10 tahun. Kalian umur berapa? Nah, hati-hati. Oke. Nah, kita harus mengingat ini. Kenapa? Jangan sampai kita terlena. Dengan tidak mengingat kematian, kita terlena dengan kehidupan duniawi tanpa memikirkan akhiratnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi. Manusia itu kira-kira hidup kekal atau tidak? Tidak. Manusia zaman dulu buktinya sudah banyak yang sudah meninggal.
dan kelak akan ada hari kiamat juga yang semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi berikutnya, mengimani bahwa Allah Al-Mumit ada hikmahnya. Beberapa hikmahnya yaitu, satu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dua, seperti yang Ustadz Aman tadi bilang, jangan sampai kita sombong. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong karena menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Bagus. Yang ketiga, kita harus menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan, tolong menolong, sedekah, dan lain sebagainya. Ingat, hidup itu hanya sementara. Itu adalah hikmah dari asma Allah Al-Mumit, yang artinya apa tadi, masih ingat? Maha mematikan. Baik, tadi Al-Mumit sudah. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu Al-Hayyu. Artinya apa tadi, masih ingat? Maha menghidupkan. Oke, silakan dicek di buku paketnya. Kita akan membaca dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi untuk Al-Hayyu ini, Allah Maha menghidupkan atau Allah yang Maha hidup. Jadi di sini maksudnya kelak semuanya akan hancur, akan mati, dan Allah sajalah yang Maha hidup. Nah, ketidakkekalan manusia mengharuskannya selalu mawas diri. Jadi dengan diberlakukannya ketidakkekalan manusia, maka manusia harus mawas diri. Kemudian apa sih hikmah yang bisa diambil dari Al-Hayyu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, kita sebutkan satu persatu. Hampir sama kayak tadi. Yang pertama yaitu tidak bersikap sombong. Yang kedua, menjaga diri agar tetap taat kepada Allah. Yang ketiga, selalu berbuat kebaikan. Yang keempat, tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Siapa yang sholatnya masih bolong, sudah kelas 5 loh. Jangan sampai bolong. Yang keenam, senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita harus senang berpuasa, senang bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang sudah melakukannya? Bagus. Lanjutkan. Tadi Al-Mumit sudah. Al-Hayyu sudah. Sekarang Al-Qayyum. Ada yang masih ingat artinya apa? Berdiri sendiri. Betul sekali. Silakan dibuka buku paketnya. Oke. Al-Mumit sudah. Al-Hayyu sudah. Sekarang Al-Qayyum. Berdiri sendiri. Kita baca dalilnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Artinya, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Apa hikmahnya dari ini? Dari asma Al-Qayyum. Salah satu hikmahnya mandiri, betul sekali. Jadi kita harus berusaha mandiri, apalagi sudah besar, sudah kelas 5. Mandiri artinya berusaha melakukan sendiri tanggung jawabnya. Jadi teman-teman sudah kelas 5 juga harus mandiri. Mandi mandiri, makan sendiri, apalagi menyiapkan peralatan sekolah sendiri, harus mandiri. Kemudian merapikan kamarnya, mandiri. Kemudian
selalu berusaha untuk berjuang demi masa depan, mandiri, dan lain sebagainya. Kemudian apa hikmahnya sih dari Al-Qayyum ini? Apa hikmahnya dari Al-Qayyum ini? Satu, apa? Menjadi anak yang bertanggung jawab. Betul. Jadi kita harus menjadi anak itu harus bertanggung jawab. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus tanggung jawab, minta maaf, dan memperbaikinya. Seperti itu. Yang kedua, kayak yang pertama tadi, yang awal sudah Ustadz Aman jelaskan, yaitu mandiri. Nah, kita harus menjadi anak yang mandiri. Apalagi kita sudah kelas 5. Yang ketiga, menjadi anak yang pintar. Dengan cara apa? Belajar, menghormati orang tua, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjadi anak yang bekerja keras. Jadi, di zaman sekarang ini kelihatan sekali ya, mana yang bekerja keras, mana yang malas. Mana yang handphonenya untuk bermain game, mana handphonenya yang untuk belajar. Nah, kita harus pahami itu. Kita harus cerdas menjadi smart people. Kita harus menjadi manusia yang cerdas. Kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk belajar. Dan untuk berkreasi boleh. Untuk berinovasi juga boleh. Oke, kita lanjutkan ke Al-Ahad. Nah, kita ke Al-Ahad. Apa artinya Al-Ahad? Bagus. Maha Esa atau Maha Tunggal. Nah, coba deh perhatikan. Masa manusia, hewan, bumi itu muncul sendiri? Tidak. Hanya yang bisa menciptakan itu Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Kemudian Allah itu berbeda dengan manusia. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian, apalagi? Oke, supaya lebih paham, kita cek dalilnya, baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai' atau laisa kamislihi syai'un. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Jadi manusia yang diciptakan Allah pasti beda dengan Allah yang menciptakan manusia. Oke, kita akan pelajari Al-Ahad ini dengan seksama. Di sini ada Quran surah Al-Ikhlas. Ada Quran surah Al-Ikhlas. Semuanya sudah hafal ya? Kita baca bersama-sama. Wahid, isnaini, salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Oke, kita baca artinya. Silakan dicek di buku paketnya terlebih dahulu. Quran surah Al-Ikhlas. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu basmalah ya. Kemudian ayat yang pertama. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Allah itu Esa, tidak ada setara yang dengan Allah. Karena Allah adalah yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan manusia. Baik, kita lanjutkan. Coba deh teman-teman perhatikan seluruh alam yang ada di sekitarmu. Pohon-pohon, tanah, langit, apalagi gunung, apalagi laut, angin, udara yang selalu kita hirup. Banyak sekali bukan? Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman sakit, tapi naudzubillah ya jangan sampai.
dan harus memakai oksigen bantuan, itu setiap detiknya bayar berapa coba? Mahal sekali bukan? Nah, kita setiap detik bisa menghirup udara dengan gratis. Nah, itu coba bayangkan kalau kita bayar, pasti sangat mahal. Oke. Nah, semua ciptaan itu tidak ada satupun arsitek terhebat di dunia yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian, apa sih hikmah dari Asma Al-Ahad? Ada yang tahu? Pintar sekali. Yang pertama, pastinya dengan Al-Ahad ini kita semakin bertambah imannya. Berikutnya, kita harus makin rajin beribadah. Kemudian kita harus bersikap baik kepada orang lain dan juga bersikap rendah hati. Oke, masih ada yang hafal 4 asma tadi beserta artinya? 1. Al-Mumit, betul. Artinya Maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, artinya Maha hidup atau menghidupkan. Kemudian Al-Qayyum, artinya Maha berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir, Al-Ahad, pintar sekali. Artinya Maha Esa atau Maha Tunggal. Baik, karena waktunya sudah habis tidak terasa, kita sudah mempelajari atau mengenal Allah melalui Asmaul Husna. 4 dulu ya, dari 99. Nah, silakan ditulis poin pentingnya di buku tulis. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa cek di GCR atau Google Classroom. Sudah ada pengumuman dari Ustadz Aman. Dan ada pengumuman penilaian harian. Yang belum mengerjakan dan yang remedi, silakan dicek di Google Classroom karena sudah Ustadz Aman berikan inisial dengan nomor presensi, itulah yang Ustadz Aman sebutkan yang harus mengerjakan kembali atau mengerjakan dari nol karena belum mengerjakan. Ada pertanyaan? Silakan ditulis di kolom komentar atau di Google Classroom. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.